Halo dokter, pemeriksaan tekanan darah secara mandiri salah satu langkah yang dapat dilakukan dalam manajemen hipertensi. Pemeriksaan berkala secara mandiri dapat meningkatkan tingkat kesadaran pasien untuk pentingnya mengontrol tekanan darah dan bisa jadi acuan dokter untuk menakar obat tensi bagi pasien. Tapi sebenarnya seberapa seringnya pasien itu harus cek tensinya? Saat ini, kita belum ada konsensus yang menentukan harus tiap berapa lama pasien perlu cek. Kabar baiknya, ternyata ada studi dari Journal of Hypertension yang bahas hal ini loh. Studi ini menganalisis 2 uji acak terkontrol, yaitu Home BP Study dan Tasmin H4 Study, di mana pasien yang dilibatkan memiliki tekanan darah 135/85 atau lebih rendah dan minum obat antihipertensi secara teratur serta stabil. Nah, diceklah tuh perubahan rata-rata tekanan darah per bulan, variabilitas dan kemungkinan kenaikan tekanan darah sejalan dengan waktu. By the way, sebelum kita lanjut, dokter udah tahu belum tentang fitur My Patient, fitur di Alomedica? Jadi, fitur My Patient ini sangat bermanfaat, dok. Melalui fitur My Patient, dokter bisa kirimkan resep obat kepada pasien secara mudah dan aman meskipun dalam jarak jauh, dan kemudian obat akan dikirimkan langsung ke alamat tujuan pasien. Selain itu, dokter dapat menyimpan riwayat medis pasien dengan rapi dan aman daripada mengirim foto resep dengan tulisan tangan. Yuk gunakan fitur My Patient di Alomedica. Dari 800 pasien, ternyata perubahan rata-rata tekanan darah sistolik per bulan sangatlah kecil. Minus 0,1 mmHg di Home BP Study dan minus 0,2 mmHg di Tasmin H4 Study. Jadi perubahannya nggak signifikan ya dok? Nah, tapi memang dilihat kalau ada variabilitas tekanan darah per individu itu 5 mmHg. Karena fluktuasi biologis atau pengukuran yang sedikit error pada pasien stabil. Studi di Tasmin H4 bahas kalau misalnya tekanan sistolik awal 130 mmHg, setelah 6 bulan ada kemungkinan 18% pasien dicek tensinya lebih dari 135 mmHg. Nah, tapi cuma 25% dari naiknya angka tensi ini benar-benar peningkatan sejati, bukan variasi random. Setelah 1 tahun, ada kemungkinan tensi naik 26%. Nah, 65% dari yang naik ini beneran tensinya emang naik nih. Jadi, dari sini kita bisa tarik kesimpulan ya. Yang pertama, buat pasien dengan tekanan darah yang terkontrol dan obatnya stabil nggak ganti-ganti, monitoring tekanan darah per bulan itu nggak bermakna secara klinis. Yang kedua, kebanyakan fluktuasi tensi itu cuma fase alarm. Yang ketiga, dari studi yang ada, cek tensi per tahun itu udah cukup. Cuma memang untuk pasien yang tensinya agak mepet sama ambang batas dekat-dekat angka 135 mmHg akan lebih berguna jika dimonitoring tensinya sedikit lebih ketat. Semoga kedepannya lebih banyak studi yang dilakukan pada pasien dengan tekanan darah tinggi ya, supaya bisa mencerahkan kita untuk melakukan monitoringnya. Oke deh, itu dia tentang seberapa sering pasien perlu ukur tekanan darah tinggi. Semoga video ini bermanfaat ya. Like dan share video ini ke teman-teman dan pasien dokter. Jangan lupa subscribe channel Alomedica dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jadi dokter andal dalam genggaman, salam Alomedica.